stay at home atau tetap di rumah itu bukan sekedar himbauan atau anjuran, tapi sudah pada tahap kewajiban. Ya. Kenapa? Karena beberapa hal, diantaranya ketaatan kita kepada ulil amri. Ya, dalam hal ini terkait kejadian fenomena corona ini, menurut ahlinya, menurut para kedokteran dan lain sebagainya, sangat berbahaya kalau kita keluyuran kemana-mana, sering ke rumah dan sering keluar rumah dan lain sebagainya, kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau yang darurat, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah ya memerintahkan atau menginstruksikan kepada rakyatnya, kepada kita semua untuk tetap di rumah, tidak mengadakan suatu perjalanan yang tidak penting. Yang kemudian juga ditambah pada fatwa ulama, ya. Ada fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, tentang keharusan kita tetap berada di rumah. Ya, bahkan untuk sholat berjamaah di masjid saja sebaiknya untuk dilaksanakan peribadahan itu di rumah. Artinya sebagai kewajiban bagi kita untuk taat pada ulul amri, ya, pemerintah dan juga para ulama yang memang mengatur atau berkompeten lah untuk memberikan fatwa terkait tentang peribadahan umat Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri. Yang kedua, larangan kita membuat kemudaratan, ya, baik memudaratkan diri sendiri maupun memudaratkan orang lain. Ya, ini sangat dilarang oleh agama. Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Yang dikhawatirkan ketika dibiarkan orang untuk keluar rumah, berkeluyuran dan sebagainya, itu bisa membahayakan diri sendiri atau berbahaya untuk orang lain. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan kau jatuhkan dirimu kepada jurang kebahayaan, jurang bahaya. Nah, kemudian juga bagian daripada ad-darurat al-khamsah, ya, beberapa hal yang 5 hal yang menjadi fokus utama dalam agama untuk dijaga. Pertama, hifzuddin, kemudian hifzun nafs, ya, menjaga jiwa, menjaga diri kita, jaga diri dari segala hal yang berbahaya. Oleh karena itu, stay at home bukan sekedar himbauan atau perintah, tapi sudah pada tahap kewajiban bagi kita untuk mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah juga Majelis Ulama Indonesia untuk tetap di rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau keperluan yang darurat. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza waqa'a bi ardin al-waba fala tadkhulu fiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Rasulullah mengatakan, kalau terjadi wabak di satu negeri, maka jangan kau masuk ke dalamnya. Jika terjadi wabak, ya, wabak di antaranya taun, ya. Taun itu bagian daripada wabak. Ya, nanti akan kita jelaskan perbedaannya. Ya, kalau terjadi wabak di satu negeri, satu wilayah, maka jangan kita masuki wilayah itu. Nah, kalau terjadi satu wilayah yang kita ada di dalamnya, kata Rasulullah, fala takhruju minha, jangan keluar dari tempat itu. Nah, kenapa? Pernah terjadi dulu orang-orang Yahudi berlari meninggalkan rumahnya, meninggalkan daerahnya, wilayahnya, negerinya. Kenapa? Karena saat itu terjadi taun, terjadi wabak. Mereka lari keluar dari rumah-rumahnya. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan dirinya, menghindarkan wabak itu, lari dari wabak. Kenapa? Karena dianggap kalau lari dari wabak dia akan selamat dan dia akan hidup. Padahal ketika Allah sudah mentakdirkan dia mati, walaupun dia lari dari tempat itu, keluar dari tempat itu, dia akan mati. Hal ini disebut dalam Al-Quran, alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha dhu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Suatu ketika di zaman Nabi Hizqil, ya, orang-orang Yahudi itu lari daripada wabak, ya, mereka lari dari wabak.
Ini kalau kita lihat cuplikan kutipan tafsirnya, yara al-Qurtubi anna ashahal aqwali wa ashharaha amalan bima ruya an Ibnu Abbas annahum kharaju firaran minal waba. Orang-orang Yahudi itu lari keluar dari rumahnya, kharaju min diyarihim, itu firaran minal waba, lari dari wabak. Ya, faqala Ibnu Abbas juga mengatakan kharaju firaran minat ta'un. Mereka keluar dari rumah mereka itu melarikan diri daripada ta'un. Tapi ketika Allah sudah takdirkan dia mati, famatu. Ya, faqala lahumullahu mutu. Allah katakan mati maka akan mati. Ya, oleh karena itu perhatikan hadis Rasulullah SAW ketika terjadi wabak di satu negeri. Rasulullah mengatakan jangan kita masuk ke negeri itu atau wilayah itu. Kalau wilayah yang terkena wabak adalah wilayah di mana kita berada, maka kita jangan keluar atau melarikan diri dari tempat itu. Khawatir kita sudah terpapar dan kemudian kita keluar dari wilayah itu dan kemudian wilayah lain pun jadi ikut-ikutan terpapar dari virus yang kita bawa. Itulah makanya ada instruksi dari pemerintah. Pertama, stay at home, tetap di rumah. Yang kedua, untuk sementara ini jangan mudik, ya, jangan mudik. Khawatir di jalan kita membawa virus yang kemudian kita tularkan kepada keluarga, mungkin tetangga atau sahabat atau orang-orang yang ada di kampung yang saat itu di kampung itu belum ada wabah, mungkin belum ada penyakit itu. Kemudian kita yang bawa itu penyakit keluar dari satu negeri ke satu wilayah ke wilayah yang lain. Inilah makanya dilarang, ya. Nah, itu merupakan keharusan bagi kita untuk memperhatikan hal tersebut, ya. Jadi tetap bertawakal pada Allah, berdoa, kemudian menjaga diri, ya. Di sini dalam kutipan tafsir ini, al-a'mar wal aqdar wal balaya wal amradu biyadillah. Umur, takdir, bala, penyakit itu di tangan Allah, di kekuasaan Allah, ada pada kekuasaan Allah, dan kita wajib mengimani itu, ya. Jadi usaha kita untuk lari daripada wabah itu bagian daripada yang sia-sia, bahkan ini hal yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian walakin lamma kanatil aqdaru ghairu ma'rufah ladaina, akan tetapi karena takdir itu tidak kita ketahui, halnya sifatnya gaib, kita nggak tahu, maka jazalil insan ittikhadu asbabil wiqayati minal makarih. Boleh kita mengambil sebab-sebab yang bisa menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Artinya kita boleh mengusahakan sesuatu, jaga-jaga, ya, daripada sesuatu yang tidak kita senangi ini terjadi. Artinya ketika kita terpaksa atau terdesak atau darurat harus keluar rumah, maka gunakan sesuatu yang bisa menjaga diri kita. Gunakan masker, biasakan bersih, ya, baik tangan dan lain sebagainya. Gunakan hand sanitizer, ya. Jadi ittikhad asbabil wiqayah minal makarih, ya, sebab-sebab yang bisa menjaga diri kita daripada sesuatu yang tidak kita senangi. Itu harus jangan sekedar tawakal tapi konyol, ya, artinya tidak ada usaha dari kita untuk menjaga diri. Yang kedua, watajannubul asya al-mukhawwifah qabla hujumiha. Kita harus menjauhi segala sesuatu yang mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang kita takuti itu terjadi qabla hujumiha, sebelum menimpa kita. Jadi sebelum menimpa, kita harus menghindari sesuatu yang kita khawatirkan, kita takutkan itu. Ya, kemudian wal hadzaru minal mahalik, dan kita harus berhati-hati, waspada, menjauhi segala sesuatu yang mahalik, yang membahayakan, ya. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu pada jurang kebinasaan. Ya, oleh karena itu di sini dikatakan li'annahu alaihi salatu wasallam naha man lam yakun fi ardil waba an dukhuliha idza waqa'a fiha wa naha man huwa fiha anil khuruj minha ba'da wuqu'ihi fiha firaran minhu. Rasulullah melarang kita keluar dari masuki satu wilayah yang di situ ada wabah, dan Rasulullah juga melarang kita keluar dari tempat yang kalau di tempat itu sudah terjadi wabah. Rasulullah melarang kita untuk keluar dari tempat itu.